Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kita ketemu lagi di Pemuritan Trio Group. Pembelajaran malam hari ini kita masih meneruskan dari pemuritan minggu lalu, yaitu tentang kehidupan online dan kehidupan offline. Tetapi malam hari ini kita akan perdalam lagi kehidupan online, yaitu kehidupan online duniawi, dan terlebih lagi dan yang paling penting adalah kehidupan online rohani. Karena saya percaya masa-masa yang akan datang kita jauh lebih membutuhkan kehidupan online ini. Kehidupan online ini akan jauh lebih mendominasi semua aspek-aspek kehidupan kita, sehingga kita harus mempersiapkan diri dan betul-betul memperlengkapi diri supaya kita bisa mendapatkan manfaat yang semaksimal mungkin dari kehidupan online, terutama kehidupan online rohani kita. Oleh karena itu, mari persiapkan hati, mari buka hati kita supaya pemuritan malam hari ini sungguh-sungguh menjadi kekuatan buat setiap kita dan pembelajaran hal yang baru untuk kita pelajari dan kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari satukan hati, kita berdoa, datang ke hadirat Tuhan dengan merendahkan diri. Bapa yang baik, Tuhan Yesus, Roh Kudus yang manis, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk setiap kegiatan, aktivitas, pekerjaan yang boleh kami kerjakan sampai malam hari ini. Untuk semua yang boleh kami selesaikan, kami bersyukur karena itu adalah kebaikan kemurahan Tuhan dan hanya kekuatan Tuhan saja yang memampukan kami. Terima kasih untuk setiap berkat yang boleh kami nikmati sampai malam hari ini. Sekarang Tuhan, kami mau duduk diam dalam hadirat Tuhan. Ampuni dosa dan kesalahan kami, kuduskan kami Tuhan. Segala dosa dari pikiran, perkataan, perbuatan, keinginan hati yang tidak menyenangkan Tuhan. Ampuni kami ya Bapa, supaya kami layak ada di dalam hadirat Tuhan. Dan kami mohon Roh Kudus mengambil alih waktu-waktu pemuritan ke depan ini, dari awal, pertengahan hingga akhir. Tolong hamba-Mu agar menyampaikan isi hati-Mu saja untuk setiap kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Yang siap belajar sama-sama katakan, amin, amin. Saudaraku, kita sudah pelajari minggu yang lalu bahwa kehidupan online dan offline itu berbeda. Secara khusus kehidupan online itu mendatangkan kesempatan yang jauh lebih besar, manfaat yang jauh lebih luas, dan kemungkinan pintu-pintu terbuka yang jauh lebih beragam dalam kehidupan kita. Baik kehidupan online di dunia maupun, dan terpenting lagi adalah kehidupan online rohani. Tetapi kita ngerti bahwa kehidupan online dengan manfaatnya datang dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Ada hal-hal tertentu yang harus kita lakukan, yang harus kita persiapkan. Seperti contohnya tahun pembelajaran kali ini berbeda dengan tahun-tahun yang lalu. Kalau tahun yang lalu yang saya persiapkan untuk anak-anak saya adalah peralatan seperti sepatu, tas, tempat makan, tempat pensil, alat tulis, buku-buku, dan sebagainya. Pada hari H ketika mereka masuk sekolah, saya mempersiapkan mereka, lalu kemudian saya tinggal mengantar mereka ke sekolah dan mereka belajar di sekolah. Tetapi sekarang saya melakukan persiapan yang sangat-sangat jauh berbeda, karena alih-alih saya mempersiapkan sepatu, tas, dan sebagainya, saya harus mempersiapkan laptop, notebook, saya harus persiapkan koneksi internet mereka, memastikan kuotanya ada, memastikan juga mereka bisa mengoperasi semua hardware yang ada, sehingga mereka tidak bingung pada saat pembelajaran online, lalu kemudian mengajarkan mereka software yang dipakai, aplikasi
aplikasi yang dipakai seperti Zoom, Google Meet, Google Classroom, di mana mereka harus mute, di mana mereka harus unmute, lalu bagaimana caranya menyalakan video, mematikan video, belum lagi aplikasi atau software yang lain yang mereka perlukan untuk melakukan tugas-tugas. Karena sekarang sudah tidak lagi mengumpulkan buku kepada guru, lalu kemudian kertas ulangan dikasih ke guru, tetapi semuanya dalam bentuk documents. Jadi saya harus memastikan mereka bisa memakainya, bisa menggunakannya, sehingga apa? Sehingga manfaat dalam pembelajaran online ini mereka bisa dapatkan maksimal. Kalau mereka tidak punya semua peralatan ini, dia tidak melakukan semua syarat dan ketentuannya, tuntutan-tuntutannya untuk pembelajaran online ini, mereka tidak bisa menikmati pembelajaran online. Akan sangat sulit dan bahkan tidak bisa mendapatkan manfaat apa-apa. Begitu juga dengan kehidupan online rohani. Karena manfaatnya kita semua tahu sangat besar, sangat powerful, sangat luar biasa. Karena roh yang ada di dalam kita adalah roh Allah sendiri, pencipta alam semesta. Dia yang mengerti hari-hari ke depan, dia yang tahu tentang masa depan kita, dia yang tahu apa rancangan-rancangan yang terbaiknya bagi kita. Itu semua pintu-pintu berkat yang terbuka lebar buat kita. Itu manfaatnya, kita sudah sangat-sangat tahu. Tetapi manfaat ini pun datang dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Dan ada banyak hal yang harus kita lakukan, yang harus kita persiapkan, supaya kita bisa terkoneksi dengan Roh Kudus, yang adalah sumber dari segala kuasa, dari segala hikmat, dari segala pewahyuan yang saudara dan saya perlukan. Saudaraku sama seperti anak saya, yang punya laptop dan notebook, harus terkoneksi dengan aliran listrik supaya bisa nyala, lalu terkoneksi dengan internet supaya bisa masuk dalam pembelajaran online. Dalam kehidupan rohani, yang penting bagi kita adalah terkoneksi dengan powernya ini, dan terkoneksi dengan superpower, dengan Roh Kudus ini sendiri. Nah, bagaimana kita koneksi dengan dia? Kita harus punya perangkatnya. Kalau tapi masalahnya koneksi antara roh dengan roh itu tidak bisa dilakukan dengan perangkat tubuh. Kita harus punya tubuh roh yang kuat dan sehat. Karena kalau perangkat tubuh roh ini kita nggak punya, sama seperti kita mau koneksi internet tapi kita nggak punya laptopnya, tapi kita nggak punya notebooknya, kita nggak punya kabelnya untuk bisa terkoneksi. Tubuh roh ini sangat penting. Untuk itu kita harus pastikan tubuh roh kita kuat, tubuh roh kita sehat. Karena kalau tubuh roh kuat dan sehat, semua panca indera rohani kita itu bisa kita pakai untuk berkomunikasi dengan pribadi roh yang luar biasa ini. Mata kita bisa melihat dari sudut pandangnya, telinga kita bisa lebih peka lagi mendengar. Yang namanya orang sakit, panca inderanya pasti nggak bisa berfungsi maksimal. Kalau laptopnya error, lalu kemudian laptopnya agak sedikit hang atau bagaimana, itu informasi yang masuk, lalu kemudian komunikasi yang masuk, itu tidak bisa diterima dengan baik. Seperti itu juga kalau tubuh roh kita itu nggak kuat dan tidak sehat, informasi dari Roh Kudus, komunikasi dengan Roh Kudus, lalu kemudian apa yang kita perlu dari Roh Kudus itu kita nggak bisa dapatkan dengan maksimal. Jangan-jangan informasi yang kita dapat itu cuma separuh, jangan-jangan malah salah sama sekali karena tidak maksimal receivernya. Oleh karena itu pastikan saudaraku tubuh roh kita kuat dan sehat. Makan adalah dari firman. Kita sudah tahu ya, makanan rohani. Karena manusia tidak hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan.
Tubuh roh kita hanya bisa hidup, hanya bisa kuat, hanya bisa sehat kalau kita setiap hari makan makanan yang bergizi, bukan makanan-makanan junk food, bukan makanan-makanan manis yang cuma enak didengar, yang cuma menyenangkan dan menenangkan hati. No, tetapi makanan yang bernutrisi, yang kadang-kadang susah untuk dikunyah, seperti yang dia nggak suka kalau ditegur dan sebagainya. Hal-hal seperti itu sering kita dapatkan, tetapi itu justru makanan rohani yang bernutrisi tinggi, yang punya vitamin yang lengkap, yang saudara dan saya perlukan untuk tubuh roh kita menjadi kuat dan menjadi sehat. Oleh karena itu, kalau saudara dapatkan firman yang sepertinya menemplang saudara, sepertinya menegur, sepertinya membuka semua kesalahan, lalu membuat kita melihat kekurangan kita, saudara jangan tolak itu. Justru itu saatnya saudara sedang membangun dan memberi nutrisi tubuh roh saudara menjadi kuat dan sehat, sehingga koneksi dengan Roh Kudus itu bisa lancar, dan setiap informasi, setiap pertolongan, setiap pengajaran yang kau butuhkan hari lepas hari, engkau bisa dapatkan dengan maksimal. Itu yang pertama. Yang kedua, saudaraku, untuk kehidupan online ini kita butuh keahlian khusus untuk software, aplikasi-aplikasi tertentu yang kita gunakan. Bukan cuma perangkatnya aja ya, hardware-nya aja, tetapi software-nya itu kita harus punya keahlian. Seperti anak saya itu harus mulai tahu belajar Zoom, Google Classroom, Google Meet, bagaimana bikin PowerPoint, bagaimana membuat dokumen ini, bagaimana mengedit video dan sebagainya. Dia harus mulai belajar hal-hal ini, software-software ini. Dia harus punya keahlian khusus. Kehidupan rohani juga begitu. Kehidupan online dengan Roh Kudus, kita harus punya keahlian-keahlian khusus. Supaya apa? Supaya Roh Kudus bisa menavigasi kita, bisa menuntun kita, bisa memimpin kita dengan lebih mudah. Dan kembali lagi, softwarenya adalah firman Tuhan. Jadi firman Tuhan itu makanan rohani, tetapi juga software. Karena apa? Dalam firman Tuhan kita mengerti kebenaran. Kita mengerti apa yang tidak Tuhan suka, apa yang tidak Tuhan senangi. Dan Roh Kudus itu berfungsi sebagai penuntun kita dalam segala kebenaran. Di Yohanes 16 ayat 13, Yohanes 16 ayat 7 sampai 8, itu dia bicara bahwa Roh Kudus ketika dia datang, dia akan menyatakan yang mana dosa, yang mana kebenaran. Kalau kita punya keahlian untuk tahu yang mana dosa dan mana kebenaran, ketika kita diperhadapkan pada keputusan-keputusan tertentu, pada keputusan-keputusan sulit, pada persimpangan jalan, kita punya keahlian yang cukup mumpuni untuk Roh Kudus mengarahkan kita pada kebenaran. Tetapi kalau kita nggak punya keahlian itu, kita nggak tahu mana yang salah, mana yang benar, karena kita nggak pernah baca firman. Kita pikir apa yang dilakukan dunia secara bisnis, usaha, pekerjaan kita bisa lakukan juga. Bisa sogok sana, sogok sini, kita pikir ya semua orang lakukan itu, lakukan aja gitu. Tetapi ketika kita mau berjalan dengan Roh Kudus, kalau kita punya keahlian yang luar biasa untuk software ini tentang the truth, kita akan dinavigasi dengan lebih mudah. Kita akan mengambil keputusan-keputusan dengan lebih mudah. Kita tidak akan terlalu banyak berpikir, tidak akan terlalu banyak timbang-menimbang. Kita hanya akan melihat secara prinsipal mana yang kebenaran, mana yang bukan kebenaran, mana yang benar di hadapan Tuhan, mana yang tidak. Pilihan kita jadi lebih mudah. Lalu yang ketiga, saudaraku, kita harus stay connected. Karena untuk pembelajaran online yang maksimal, sepanjang waktu belajar dari jam 7 sampai jam 12 itu, kita harus memastikan kuota mereka ada, koneksinya dengan internetnya itu baik. Makanya saya paling sedih dan paling takut, apalagi rumah saya itu koneksi internetnya sangat-sangat parah gitu ya.
Jadi kalau sudah mendung sedikit tuh saya sudah was-was gitu. Takutnya apa yang lagi diajarkan oleh gurunya dia nggak bisa terima. Karena apa? Karena koneksinya terganggu gitu. Jadi dia nggak bisa stay connected. Koneksi internetnya nggak stabil. Itu jadi penghalang. Nah, stay connected itu sangat diperlukan untuk kita. Karena kita nggak bisa on off, on off, on off. Kadang-kadang manusia cuma on sama Roh Kudus kalau dia perlu. Kalau dia lagi bingung, kalau dia lagi ada masalah, kalau dia lagi jatuh dalam keterpurukan, kalau dia lagi mengalami beban yang berat, kalau dia lagi mengalami penderitaan, kebingungan dan sebagainya, baru dia datang sama Roh Kudus. Saudara, kira-kira bagaimana kalau ada orang yang menghubungi saudara hanya ketika dia perlu saudara? Dia perlu pertolongan, dia perlu pinjam uang, dia perlu untuk saudara bantu mengambil keputusan, atau dia perlu saudara bantu untuk satu koneksi ketika dia ada masalah, atau hal lain hanya ketika dia perlu saudara. Kira-kira saudara senang nggak? Happy nggak dengan orang ini? Saudara akan stay connected nggak dengan orang ini? Saya rasa enggak ya. Saudara akan jaga jarak ketika orang ini mulai datang, ketika orang ini mulai WhatsApp, ketika orang ini mulai hubungi saudara. Memang Roh Kudus tidak seperti manusia, bukan pribadi yang seperti itu. Setiap kali kita datang, dia akan tetap membuka tangannya untuk menerima kita. Tetapi apakah kita bisa stay connected dengan model koneksi yang on off seperti ini dan hanya datang ketika kita perlu? Saya rasa enggak. Apakah ada suami istri yang komunikasi ketika perlu aja? Apakah kalau ada suami istri yang menjalani kehidupan pernikahannya dengan seperti itu, kita bisa bilang bahwa pernikahannya berhasil? Pernikahannya menyenangkan? Keluarganya harmonis? Nggak mungkin. Komunikasi yang terjalin terus menerus itu yang menentukan kualitas kita stay connected dengan Roh Kudus. Setiap hari kita butuh waktu semakin banyak untuk terkoneksi dengan dia. Kita butuh waktu semakin banyak untuk komunikasi dengan dia. Kalau kita semakin dalam dan semakin intim relationship kita dengan Roh Kudus, satu hari itu kita akan tidak pernah berhenti memanggil dia, memanggil namanya, minta tuntunannya, bicara sama dia, meminta pemimpinannya dia, meminta tuntunannya. Kita akan terus bicara dengan dia, karena dia satu-satunya guidance kita, satu-satunya kekuatan kita. Semakin kita dalam, kita akan stay connected dengan Roh Kudus. Saudaraku, kehidupan online dengan Roh Kudus itu membukakan kesempatan yang jauh lebih besar, yang jauh lebih banyak, yang jauh lebih beragam, dan itu mendatangkan kehidupan yang jauh lebih pasti, karena Roh Kudus pasti akan menuntun kita pada jalan yang benar untuk rancangan Tuhan yang sempurna itu terjadi pada kita. Dia tidak mungkin membawa kita ke jalan yang salah. Dia tidak mungkin membawa kita ke jalan yang berbelok-belok, yang berliku-liku, yang terlalu banyak penderitaan dan sebagainya. Tetapi dia pasti memastikan jalan kita adalah jalan yang benar. Untuk itu kehidupan kita jadi efisien, kehidupan kita jadi efektif, kita jadi mencapai banyak hal. Ada bagian kita yang harus kita lakukan, ada harga yang harus dibayar. Sama seperti kita beli perangkat yang kita pakai untuk bisnis online kita. Semakin perangkat kita canggih, kesempatan akan semakin luas. Sama seperti keahlian yang ditambah-tambah untuk bisnis online, untuk pekerjaan online, untuk pembelajaran online. Semakin keahlian kita bertambah, kesempatan akan semakin terbuka lebar. Perusahaan-perusahaan yang punya tim yang kuat di dalam IT,
punya orang-orang yang ahli di dalam aplikasi, software, program-program, apapun juga, di dalam teknologi dan di dalam internet. Orang-orang yang punya tim, perusahaan yang punya tim yang kuat, yang solid ini, itu bisa menjadi perusahaan-perusahaan pendobrak di masa yang akan datang. Itu juga yang terjadi pada kita, saudara. Tetapi dibutuhkan koneksi dengan tubuh roh yang jauh lebih kuat, yang jauh lebih sehat, hari lepas hari. Lalu kemudian kita harus punya keahlian untuk bisa dinavigasi dengan lebih mudah oleh Roh Kudus. Kita harus memperkaya diri dengan software ini, tidak lain dan tidak bukan. Kita harus makan semua apa yang diberikan oleh Tuhan. Semakin banyak, kita akan semakin ahli dan akan semakin mudah Roh Kudus menavigasi kita. Kita tidak akan lagi meminta orang untuk menolong kita untuk connected dengan Roh Kudus karena kita sudah punya keahlian sendiri. Kalau orang gak punya keahlian, biasanya akan minta orang lain kan, yang ahli. Tapi apakah orang yang ahli itu akan memberikan maksimal kepada kita? Saya rasa enggak. Dan kemudian kita harus stay connected, tidak terputus, tidak terpisah, tidak on and off, sehingga setiap informasi yang kita butuhkan kita terima dengan maksimal. Saudara, kita kerjakan bagian kita ini. Roh Kudus akan bawa kita dari kemuliaan pada kemuliaan, karena kerinduan hatinya adalah menuntun kita di jalan yang sudah Dia tentukan, membawa kita pada masa depan yang sudah Dia rancangkan. Saudaraku, saya akan tutup pemberitaan malam hari ini dengan satu firman Tuhan. Ini perkataan Tuhan Yesus sendiri, perkataannya yang terakhir sebelum Dia naik terangkat ke sorga. Dia berpesan seperti ini di Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kalau saudara bisa buka, baca bersama-sama dengan saya. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Wow. Katakan, saya akan menerima kuasa. I will receive the power. Kalau Roh Kudus turun ke atas saya. Dan ini kerinduan Tuhan. Tuhan akan membukakan begitu banyak pintu-pintu sehingga kita tidak stay di Yerusalem. Yerusalem itu bicara tentang lingkungan kita yang kecil, keluarga kita sendiri, lingkungan kantor kita sendiri, lingkungan toko kita sendiri, lingkungan kecil. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, yang akan saya lakukan adalah kamu tidak stay di sini. Saya akan bawa kamu ke Yudea. Yudea itu berarti lingkungan di luar lingkungan ring satu kita. Kita dibawa kepada yang lebih luas, dibukakan kesempatan-kesempatan lebih luas. Tapi apakah berhenti di Yudea? No. Kita akan dibawa sampai ke Samaria. Samaria itu berarti di luar lingkungan kita, orang-orang yang asing buat kita, orang-orang yang kita tadinya gak kenal, tidak ada dalam kehidupan kita sebelumnya. Kita akan dibawa sampai ke sana. Itu kuasa yang Roh Kudus mampu lakukan dalam kehidupan kita, apapun aspeknya. Tetapi perhatikan baik-baik, tidak sampai di situ. Tuhan Yesus berkata, dan sampai ke ujung bumi. Berarti kita akan dibawa kepada bangsa-bangsa. Saudara, lihat potensi yang Tuhan sediakan untuk saudara dan saya. Kalau kita terkoneksi dengan super power Roh Kudus ini, pribadi yang luar biasa ini, Dia akan bukakan kita begitu banyak pintu-pintu kesempatan sehingga kita dibawa dari Yerusalem ke Yudea, ke Samaria, sampai ke ujung bumi. Itu yang disebut kita dibawa naik dan tidak turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Tetapi ingat, ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Saya tahu ini kerja keras. Saya sendiri bekerja keras hari demi hari untuk memastikan ini semua. Tapi saya percaya dan yang saya tahu kerja kerasnya tidak seberapa dengan kemuliaan dan kehidupan di depan yang akan Dia berikan kepada saya.
Apa yang kita harus lakukan memang perlu kerja keras, tetapi it is worth it. It is worth it. So malam hari ini, yuk komitmen untuk jalan sama Roh Kudus. Mari saudaraku, kita menutup pemuritan malam hari ini bersama-sama di dalam doa. Kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, terima kasih untuk pimpinan-Mu. Terima kasih untuk pencerahan yang Kau berikan melalui firman-Mu dari pemuritan malam hari ini. Kami butuh Engkau ya Roh Kudus lebih lagi, menuntun kami langkah demi langkah, hari demi hari. Bapa, kuatkan setiap kami karena kami tahu berjalan bersama dengan Tuhan itu tidaklah mudah. Berjalan dengan Roh Kudus itu bukan hal yang gampang. Tetapi ada bagian dari kehidupan kami yang harus kami korbankan. Ada yang harus kami lakukan, ada yang harus kami usahakan. Tetapi Engkau adalah Parakletos, the helper, penolong, pengajar, penghibur. Engkau yang mengingatkan kami, membawa kami pada kebenaran, menunjukkan kami apa yang salah. Oleh karena itu mohon Roh Kudus, biarlah kami boleh terus bersama dengan-Mu. Tinggallah terus di dalam hati kami dan jangan pernah tinggalkan kami Tuhan. Dan kami berdoa hari lepas hari kami boleh semakin peka untuk mengerti hati-Mu dan bisa mendengar lebih peka lagi akan setiap tuntunan-Mu. Terima kasih Tuhan, hamba selesai berbicara tapi hamba mohon Roh Kudus yang tidak terbatas terus mengajar setiap anak-anak Tuhan yang sudah mendengar dan menerima firman ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami akan menaikkan doa yang Tuhan ajarkan sendiri sebelum kami menerima berkat daripada-Mu. Bapa di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan biarkan kami masuk dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Mari saudaraku, arahkan hatimu dan terima berkat yang terbaik dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkati keluargamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati usaha dan bisnismu, diberkati semua yang kau kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Diberkati engkau dengan kesehatan dan panjang umur. Kembali dalam kehidupanmu dan terima berkat yang terbaik dari Bapa di sorga, cinta kasih dan pengampunan dari Tuhan Yesus, pengajaran, pimpinan, tuntunan, penghiburan dari Roh Kudus akan bersama dengan engkau, mulai dari malam hari ini, sampai Maranatha bahkan sampai selama-lamanya. Yang sudah terima berkat yang terbaik sama-sama katakan, amin. Terima kasih saudara-saudara sekalian sudah bersama-sama mengikuti pembelajaran dalam pemuritan kali ini. Kita ketemu lagi minggu depan. Selamat istirahat. Tuhan Yesus memberkati.